terus menerus melihat komentar orang, opini orang lain, entah yang POV gitu seperti itu, atau benda atau gitu komentar-komentarnya di sana. Nah, dan pertanyaannya, kalian ketika punya menemukan pendapat, komentar seperti itu, kalian itu menelan mentah-mentah pendapat tersebut atau kalian mikir dulu nih ini pendapatnya benar atau enggak? Mikir dulu, udah pinter mas ya, ini pertanyaan dulu. Kalian berarti termasuk anak-anak siswa-siswa cerdas, nggak asal memakan hoax dong berarti. Kemarin pas kelas 2012 kalian percaya nggak itu? Percaya apa enggak? Saya dikit. Percaya dikit ya. Mengviralasi dulu pasti. Nah, hari ini ibu sebenarnya mau membongkar rahasia dibalik struktur teks artikel opini. Kenapa teks artikel opini itu menyambung dengan sosmed, menyambung dengan opini-opini yang di TikTok, Instagram? Karena dengan teks artikel opini ini kalian bisa tahu nih, oh sebenarnya contoh yang tadi ya, kiamat itu benar apa enggak sih dalam teks artikel ini? Terus seperti itu ada terjadinya bulan purnama ya, nggak mungkin ya kalau belum waktunya itu teks artikel dan diberikan dengan validitas data yang ada. Nah sebelum ini ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian akan ibu ajarkan. Pertama-tama kalian akan ibu ajarkan untuk menganalisis struktur teks artikel opini, seperti tesis, argumentasi, penegasan ulang. Apa itu? Nanti jelasin deh, kalian mesti paham. Habis itu ada kaidah bahasa. Lalu kalian juga akan ibu bimbing untuk menyusun kerangka teks artikel opini secara. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Pertama-tama, apakah semua pendapat atau opini yang beredar di media massa itu bisa kita anggap benar? Tidak. Kenapa alasannya, Mas Mati? Karena sekarang kita kan di teknologi yang canggih, ada AI, bisa saya itu AI. Oh ya. Lalu yang pertanyaan kedua, apa sih sebenarnya yang membedakan antara opini yang kuat dengan opini yang lemah atau yang kosong? Opini yang kuat biasanya disertakan bukti-bukti seperti bukti faktanya atau juga dengan data-data berdasarkan pendataan atau teks di dunia Faktanya ya. Sedangkan kalau yang lemah atau kosong tuh nggak sama sekali ya. Terima kasih ya Mas. Nah lalu ada pertanyaan ketiga, bagaimana cara terbaik untuk meyakinkan orang lain agar mereka itu setuju dengan pendapat yang kita sampaikan? Dari pertanyaan tadi ada jawabannya loh. Buktinya, terus yang lain
buktinya. Alasan dan buktinya ini apa? Oh, buktinya ternyata tidak benar. Oh, buktinya ternyata tidak ada. Lalu ditegaskan ulang, sebenarnya tidak ada yang terjadi seperti itu. Nah, ini contohnya. Bapak media sosial menjelaskan pada Mbak Bilkis, silakan dibaca bagian tesis. Jujur tentang media sosial bagi pelajar. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan pelajar saat ini. Ya, jadi itu yang namanya tesis. Tesis itu pendapat menulis. Lalu yang kedua argumentasi. Silakan untuk Mbak Risma membaca yang argumentasi yang berwarna biru ya. Penggunaan media sosial dapat membantu siswa memperoleh informasi dengan cepat. Namun, jika digunakan secara berlebihan, media sosial dapat mengganggu konsentrasi belajar. Nah, itu disebut argumentasi. Ada argumennya dan ada buktinya. Lalu yang ketiga kecerdasan ulang. Silakan untuk Mbak Dini dibaca. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu ditangkap agar memberikan manfaat bagi pelajar. Ya, itu penegasan ulang yang menegaskan kembali dari tesis dan argumentasi yang di atas tadi. Jadi kalian sudah mengerti ya perbedaan tesis, argumentasi dan penegasan ulang dan apa itu teks opini. Nah, ini kaidah pembahasannya. Ada kata hukum karena, sehingga, lalu ada kata kerja mental yaitu berpendapat, menganggap. Karena ini biasanya ada di sebelah mana ya? Kita lihat sebelumnya. Oh, oleh karena itu ternyata ada dia penegasan ulang. Lalu berpendapat, menganggap ada di argumentasi. Nah, ini caranya menyusun teks opini. Yang pertama kita tentukan isunya dulu nih. Isu yang akan kita bahas apa nih? Misalnya
Iya karena oh ini Mbak, ini terkenal bentar ya. Terima kasih Mbak Nia, Mbak Nana. Oh, Mbak Nana namanya. Oh, mungkin dia dengan Mbak Nia ternyata. Maaf ya Mbak Nana. Udah semua Mbak Nia. Karena ya berarti masuknya dengan kata hukum. Lalu yang kedua nggak apa. Kelompoknya Mbak ini teman-teman nggak tahu hukum apa sih sekarang. Karena ya baik, waktu diskusi selesai. Kalian bisa minta tolong untuk taruh kuisnya dulu ya. Baik. Sekarang saatnya kita mendengarkan hasil analisis dari kelompok aja. Ibu minta perwakilan dari kelompok 3, yaitu kelompoknya Mbak Bilkis. Silakan untuk kelompoknya Mbak Bilkis untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil analisis struktur teks kelompoknya. Silakan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, tesis dalam teks tersebut pada bagian awal paragraf, yaitu penggunaan chatbot berbasis AI seperti ChatGPT atau Gemini menjadi tren di kalangan pelajar SMA. Kemudian, bagian argumentasi dalam teks terdapat pada paragraf 2, yaitu pada kalimat hal ini beresiko menciptakan fenomena plagiarisme digital dan menurunkan kemampuan berpikir karena otak tidak lagi berpikir keras dalam menyusun argumen atau menghitung secara manual. Kemudian terkesan ulang dalam teks pada bagian paragraf 3, yaitu dari kalimat informasi yang diberikan AI tidak selalu akurat sampai dengan kalimat terakhir, yaitu kualitas pendidikan dapat menurun. Yang keempat, kaidah pembahasan dalam teks ini pada paragraf 2, pada paragraf kedua yang terdapat pada kalimat kemampuan berpikir karena otak tidak lagi berpikir keras dalam menyusun argumen atau menghitung secara manual. Baik, terima kasih untuk rekan kelompok 3. Pertanyaannya semuanya. Terima kasih. Dari kelompok lain, apakah ada yang memiliki pandangan atau letak paragraf yang berbeda dari analisis kelompok 3 tadi? Mungkin kaidah pembahasaan, bukan kaidah pembahasan yang lain, atau mungkin ingin berpendapat sendiri dengan argumentasi atau letak-letak lainnya.
kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita lakukan refleksi sejenak. Nah, ini kalian merenungkan sebenarnya dari ketiga struktur artikel opini yang kita dapat. Bagian struktur mana yang kalian paling menantang untuk dianalisis untuk disusun dalam kehidupan sehari-hari? Apa ada yang ingin menyampaikan pendapatnya langsung? Bagian struktur mana yang menurut kalian menantang untuk dianalisis dalam kehidupan sehari-hari? Bagian argumentasi. Kenapa bagian argumentasi, Mas? Karena dari jalannya atas Terus banget ya mencari data ya. Jadi argumentasi emang menyusun argumentasi itu emang seru banget sih. Karena tapi ya latihannya butuh latihan yang konsisten terus karena sulit banget nyarinya. Nah, dari struktur artikel opini ada 3 hal yang harus